Halo Aquarius, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat terus buat Aquarius semuanya ya. Di video ini aku bakal reading buat kamu energi bulan Juli 2026. Buat kamu yang ketarik nonton video ini bukan kebetulan. Mungkin di sini ada pesan yang memang perlu kamu dengar ya. Untuk zodiak Aquarius, teman-teman yang mungkin pengen private reading di aku boleh bisa langsung WA ke nomor yang ada di deskripsi channel ya. Oke. Baik Aquarius, di sini aku sudah tarik 6 kartu buat kamu di readingan kali ini. Kalau yang aku rasa bulan Juli ini tuh bukan tentang kehilangan ya. Ini tentang mengakhiri sesuatu yang sebenarnya itu sudah lama selesai, tetapi hati kamu itu masih berusaha mempertahankannya. Ada yang selama ini terus kamu perjuangkan, bisa sebuah hubungan, pekerjaan, impian, atau bahkan versi diri kamu yang dulu. Kamu tuh sudah memberikan begitu banyak tenaga, waktu, bahkan air mata. Namun semakin dipertahankan justru semakin terasa berat ya. Aku tuh melihat kamu sedang berada di titik di mana hidup kamu tuh meminta kamu untuk memilih. Tetap bertahan dengan sesuatu yang terus menguras energi kamu atau berani menutup satu bab dan membuka bab yang baru. Yang menarik sih, aku melihat kamu bukan orang yang mudah menyerah ya, Aquarius. Kamu tuh terbiasa melawan keadaan. Terbiasa bertahan meskipun tidak ada yang tahu seberapa lelahnya diri kamu. Tetapi bulan ini semesta itu bertanya kepada kamu, sayang. Apakah semua perjuangan itu masih layak buat diperjuangkan? Karena tidak semua yang kita lepaskan adalah sebuah kekalahan ya. Ada kalanya melepaskan justru menjadi bentuk kemenangan terbesar. Nah, Juli, aku lihat ini tuh membawa energi perubahan. Mungkin awalnya terasa tidak nyaman ya, tetapi beberapa bulan ke depan kamu tuh akan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Ya, jadi pesan buat kamu, jangan takut untuk mengakhiri sesuatu yang memang sudah tidak bertumbuh. Ruang kosong yang kamu ciptakan hari ini itu akan diisi oleh hal-hal yang lebih baik ya. Kalau untuk kerjaan, aku lihat di sini untuk urusan kerjaan itu ada rasa kecewa yang masih kamu simpen ya. Mungkin kamu itu merasa usaha kamu kurang dihargain. Ada yang mungkin bekerja keras tetapi pengakuannya jatuh kepada orang lain. Ada yang merasa kalah bersaing atau bahkan lelah ya menghadapi lingkungan kerja yang penuh drama dan persaingan gitu. Kalau ini sedang kamu alamin ya, jangan biarkan rasa kecewa itu membuat kamu meragukan kemampuan kamu sendiri. Karena setelah energi yang berat itu muncul The Magician guys ya. Ini tuh adalah tanda bahwa kamu sebenarnya memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang kamu sadarin. Jadi bulan Juli tuh menjadi momen untuk menunjukkan kualitas kamu, bukan dengan membalas orang yang pernah meremehkan kamu, tetapi dengan membuktikan bahwa kamu tuh memang mampu. Ya. Aku juga melihat sebagian dari Aquarius itu akan mulai belajar keterampilan baru, membuka usaha, membangun personal branding, atau mungkin mendapatkan kesempatan yang membuat orang tuh akhirnya tuh melihat potensi kamu gitu. Jadi jangan menunggu semuanya sempurna untuk memulai. Kadang kesempatan terbaik tuh datang kepada mereka yang berani melangkah meskipun masih yang masih belum siap gitu ya, atau masih melihat potensi bahkan, atau masih tertatih-tatih gitu ya. Jadi buat Aquarius, jangan habiskan energi kamu untuk memenangkan perdebatan. Gunakan energi kamu tuh untuk membangun masa depan kamu ya.
Kalau untuk keuangan, aku ngelihat di sini tuh kamu kayaknya sedang belajar menjadi lebih bijaksana ya. Mungkin beberapa waktu terakhir ini kamu tuh lebih banyak berpikir sebelum mengeluarkan uang, kayak ada rasa khawatir, ada keinginan untuk lebih berhati-hati, bahkan mungkin kamu sempat merasa harus berjuang sendirian mengatur semuanya. Namun justru dari sikap itulah energi kelimpahan tuh mulai dibangun. Mungkin bulan Juli tuh bukan hanya tentang mendapatkan uang ya, tetapi tentang membangun kestabilan, ada peluang untuk memperbaiki kondisi finansial, mendapatkan pemasukan yang lebih konsisten, atau mulai melihat hasil dari kerja keras yang selama ini kamu tanam. Aku tuh juga merasa ada sebagian dari kalian yang akan mendapat nasihat atau bantuan dari seseorang yang mungkin lebih berpengalaman ya dalam urusan pekerjaan ataupun keuangan. Jadi jangan ragu untuk belajar karena satu keputusan yang bijak di bulan ini bisa memberi dampak yang besar dalam jangka panjang ya. Tetapi kayaknya ada satu pesan yang ingin disampaikan dari kartu ini ya guys. Jangan membandingkan perjalanan finansial kamu dengan orang lain. Rezeki setiap orang tuh memiliki waktunya masing-masing, oke? Jadi tetaplah rendah hati, kelola uang dengan bijaksana, dan percayalah bahwa pondasi yang sedang kamu bangun hari ini itu akan menjadi sumber rasa aman di masa depan ya. So, kita bahas buat asmara ya. Untuk asmara, seperti biasanya, nanti kita bahas asmara yang single, asmara yang berpacaran, dan juga asmara yang berpasangan yang sudah menikah ya. Untuk zodiak Aquarius, elemen udara. Oke. Kalau yang masih sendiri, yang masih single, aku tuh justru melihat cinta itu bukan sesuatu yang sedang menjauh dari kamu, hanya aja semesta itu sedang mempertemukan kamu dengan seseorang yang datang secara perlahan ya, bukan dengan cara yang dramatis. Mungkin akhir-akhir ini tuh kamu sempat bertanya, apa memang belum ada orang yang benar-benar serius ya untuk aku? Jadi aku tuh kayak ngerasa pertanyaan itu muncul karena kamu tuh sudah terlalu sering dipertemukan dengan orang yang datang membawa harapan tetapi akhirnya pergi tanpa kejelasan gitu ya. Namun di bulan Juli ini aku melihat sosok yang dewasa dalam cara berpikirnya ya. Mungkin dia tuh bukan tipe yang pandai merangkai kata-kata manis atau membuat kamu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Tetapi dia tuh datang dengan niat yang lebih tulus dan lebih stabil. Nah menariknya, hubungan ini tuh bisa berawal dari percakapan yang sederhana, dari pekerjaan, lingkungan baru, media sosial, atau bahkan seseorang yang awalnya tuh hanya kamu anggap sebagai teman. Kalau ke depan nanti ada seseorang yang datang dengan langkah yang lambat, jangan langsung menganggap itu uh, tidak serius, karena tidak semua orang tuh menunjukkan rasa sayangnya dengan cara yang sama. Ada yang membuktikannya lewat konsistensi, bukan janji ya. Jadi buat yang single, jangan terburu-buru mencari kisah yang sempurna. Coba deh, bangun hubungan yang bertumbuh sedikit demi sedikit. Karena justru itulah yang biasanya tuh mampu bertahan lebih lama ya guys. Kalaupun ada yang mendekat, kayaknya sih dari elemen tanah ya. Virgo, Taurus, atau dari Capricorn. Kalau buat yang sudah pacaran, aku lihat di sini bulan Juli itu membawa nafas baru untuk hubungan kalian ya. Kalau beberapa waktu terakhir hubungan ini tuh terasa berat, penuh salah paham atau mungkin dipenuhin kekhawatiran, energi itu kayak perlahan mulai berubah. Dimana aku melihat kalian mungkin sedang diberi kesempatan untuk memulai lagi, bukan mengulang masa lalu ya, tetapi membangun hubungan dengan cara yang lebih dewasa. Mungkin ada nih pasangan yang mulai berani membicarakan masa depan, bisa kamu atau bahkan aqua yang lain. Kayak ada yang mulai menyusun rencana tinggal bareng ya, bertunangan, atau bahkan melangkah ke jenjang pernikahan. Namun aku lihat ya, dari kartu ini juga mengingatkan,
Jangan membawa luka dari hubungan-hubungan yang sebelumnya ke dalam hubungan yang sekarang. Pasangan kamu bukan orang yang sama dengan orang yang pernah nyakitin kamu. Kalau kamu terus melihat pasangan kamu melalui kacamata rasa takut, kamu tuh akan sulit menikmati kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada di depan mata gitu ya. Coba dari sini beranilah uh, mempercayai sebuah proses ya. Cinta yang sehat itu bukan hubungan yang tidak pernah memiliki masalah ya guys, tetapi hubungan di mana dua orang tuh memilih untuk tetap berjalan bersama gitu ya. Kayaknya sih ini buat Aquarius yang mungkin punya pasangan dari Cancer, Pisces, Scorpio, atau bahkan zodiak lain. Tapi paling kuat itu ya. Kalau buat kalian yang sudah nikah, aku tidak mengatakan energi bulan ini mudah. Justru aku melihat ada guncangan yang mungkin membuat kamu tuh merasa lelah secara emosional ya. Nah, bisa jadi ini tuh bukan tentang kurangnya cinta, tetapi tentang masalah yang selama ini dipendam hingga akhirnya itu sulit untuk diabaikan lagi. Aku lihat ada tekanan, uh, mungkin karena ekonomi, maybe ada rasa tidak didengar ya, ada luka yang terus ditutupin demi menjaga semuanya tetap baik-baik aja. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu tuh merasa pasangan kamu berubah, terasa lebih jauh atau komunikasi semakin dingin, jangan langsung menyimpulkan bahwa semuanya sudah berakhir. Justru kartu ini tuh kayak mengajak kamu melihat akar masalahnya. Karena bangunan yang retak itu tidak akan menjadi kokoh hanya dengan berpura-pura semuanya baik-baik aja ya. Aku juga merasa ada nih sebagian dari kalian yang mungkin sedang merasa sendirian meskipun masih tinggal di bawah atap yang sama. Nah, kalau itu yang kamu rasakan, jangan memendam semuanya sendirian ya. Mulailah membangun kembali komunikasi dengan jujur tanpa saling menyalahkan. Terkadang ya, hubungan tuh harus diguncang agar pondasinya tuh bisa diperbaikin ya. Tidak semua badai datang untuk menghancurkan ya sayang. Ada badai yang datang agar kalian itu belajar membangun kembali dengan cara yang lebih kuat lagi ya. Oke, mungkin itu dulu sih yang bisa aku sampaikan di akhir reading ini. So, untuk kamu yang mungkin pengen privat reading di aku, boleh banget langsung WA ke nomor aku yang ada di deskripsi channel ini ya guys. Buat kamu yang mungkin punya TikTok, bisa follow TikTok aku di @putudanyang111. Makasih banyak ya sudah hadir di readingan aku, sudah mendengarkan sampai akhir. Salam santu, salam berhayu buat semuanya.